Dukanya itu sih sama siswa mungkin. Siswa itu kadang kalau buang sampah itu enggak di tempat sampah. Hai Sobat TH yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan saya Farah Dita Anggita Putri di TH Podcast. Sobat TH, hari ini studio TH kedatangan bintang tamu yang sangat penting. Sangat pentingnya apa? Dia itu salah satu orang yang bertanggung jawab atas kenyamanan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Penasaran? Kita kenalan langsung yuk sama Mas Arifin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau bisa jangan Mas Arifin ya. Tidak boleh Mas Arifin. Loh, terus namanya siapa Mas? Panggil saja Mas Caleho. Mas? Gitu. Mas Caleho. Caleho. Ya. Lah kok bisa Mas Caleho? Namanya Mas Arifin. Oh, saya lebih nyaman dipanggil Mas Caleho karena itu nama dari kecil sih. Nama dari kecil, wah ini menarik nih. Gimana tuh ceritanya tuh? Oh, dari kecil itu dipanggil dipanggil Caleho. Karena kalau orang desa bilangnya Caleho itu pekok. Caleho itu pekok. Pekok, nakal, angel kandanane. Angel kandanane itu Caleho. Ya. Itu bahasa apa Mas? Itu nggak tahu sih yang ngasih nama itu Caleho, katanya pekok gitu. Dari kecil? Ya, dari kecil. Dari kecil dipanggil Caleho. Ya. Kalau dulu sekolah juga dipanggil Caleho. Kalau sekolah panggil Caleho itu waktu SMA malah. Nggak ada yang tahu nama asli saya Arifin, nggak ada. Lah bapak ibu gurunya juga tidak tahu? Nggak tahu, itu pernah ada cerita lucu ini ya. Boleh. Wali kelas saya waktu kelas 3, saya ingat betul tuh, Bu Murtini namanya. Iya, Bu Murtini. Waktu absen murid-murid, waktu nama saya Mas Arifin kan. Muhammad Arifin, saya tunjuk jari nih. Iya. Mas Arifin, saya tunjuk jari. Padahal saya duduknya itu di depan guru itu tadi, depan Bu Mur. Tapi tidak tahu? Nggak tahu. Terus saya bilang gitu, loh jenengmu iku Muhammad Arifin Saleho gitu. Berarti taunya Saleho ya? Iya. Tidak tahu Muhammad Arifin. Nggak tahu Muhammad Arifin. Lucu. Sekarang berarti saya manggilnya Mas Saleho aja Mas ya, Saleho aja biar ya. lebih akrab. Oke, Ya. Mas Saleho. Oke. Sobat TH yang ada di rumah, Mas Saleho ini adalah petugas kebersihan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Mas, Iya. petugas kebersihan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati itu apakah hanya Mas Saleho atau ada yang lain? Karena kan gedungnya besar. Enggak sih, ada 6 sama saya. Ada 6, ada Mas Syarian, ada Mas Sutekno, Mas Tekno, Pak Di, Pak No, juga Pak Samadi. Tapi yang lebih muda kan saya, lebih muda banget dan juga dilihat dong lebih ganteng gitu. ganteng. Nggak ada tandingannya itu. Tandingannya, oke. Berarti petugas kebersihan di SMK Tunas Harapan Pati ada 6. Ya. Salah satunya Mas Saleho. Iya. Kalau boleh tahu Mas Saleho ini petugas kebersihan di gedung apa ya? Kalau saya tanggung jawabnya di aula dan juga gedung D. Aula dan gedung Ya. D. Oke. Sebelum ke sana, saya mau tahu dulu nih. Oke. Mas Saleho kok bisa sampai ke Tunas Harapan? Ceritanya gimana tuh? Ceritanya dulu saya nggak ada kerjaan di rumah. Tidak ada kerjaan di rumah, ya, nganggur ya? Pengangguran tapi nggak sukses. Lamar kerja di Kudus itu ada PT Cika Outsourcing. PT Cika Outsourcing. Iya, di tempatnya di Kudus. Terus saya ngelamar, diterima itu saya bekerja 1 hari di Marti Rahayu. 1 hari di rumah sakit Iya, rumah sakit Marti Rahayu Kudus terus? itu. Karena PT Cika Outsourcing itu ada kerjasama dengan Tunas. Jadi saya dikasih tahu untuk HRD-nya pindah ke Tunas hari esoknya karena biar lebih dekat dari rumah. Oke. Dan juga di Tunas itu ada orang yang mau keluar. Jadi daripada baru keluar dulu cari orang, mendingan biar saya dulu ke sana ke Tunas biar dikasih tahu ini apa yang dikerjakan. Oke. 1 hari di rumah sakit Marti Rahayu. Oh, itu dulu saya pernah ketemu Krisna Mukti itu. Krisna Mukti artis Iya, itu. artis itu.
Yang ganteng tapi masih ganteng saya. Masih tetap Iya, ya. tetap sombong saya ya. paling utama. Sombong ya. Teman-teman saya itu pada lari, pada cari Krisnamukti di mana. Padahal Krisnamukti itu ada di depan saya. Dalam pikiran saya, wah saya nggak mau foto sama Krisnamukti. Kalau Krisnamukti mau minta foto sama saya boleh. Kalau saya nggak mau minta foto sama Luar Krisnamukti. biasa. Pede sekali. Banget Anda. harus. Oke, tadi dari Rumah Sakit Mardi Rahayu bisa sampai SMK Tunas Harapan Pati. Tahun berapa itu, Mas? Saya masuk di Tunas Harapan tahun 2013. Dari tahun 2013 Iya, sampai sekarang. Iya. Berarti hampir 9 9 tahun. Luar Ah, biasa. lama 2013 banget itu itu. saya masih kuliah, Mas. Oh. Masih kuliah semester 3. Mas Saleho sudah bekerja di sini, sudah nyapu. Sudah nyapu. Mas, kalau untuk tadi apa namanya petugas kebersihan kan dari Ya. PT ya waktu itu ya. Itu ada pelatihannya enggak? Kalau pelatihan, karena saya dulu pernah kerja di kebersihan juga di salah satu SMA negeri, jadi saya nggak dilatih, soalnya sudah ada pengalaman gitu. Sudah ada Ya. pengalaman. Tetapi kalau petugas kebersihan tuh harusnya ada pelatihannya tidak sih sebenarnya? Sebenarnya ada, Ada. ya ada. Karena kan kalau orang baru nggak tahu kebersihan, cara megang alat ini, cara menggunakan alat ini kan nggak tahu, jadi harus dilatih dulu. Gitu. Oke. Ya, training lah gitu. Training. Dulu kan di PT. Ya. Pengennya kerjanya di PT. Apakah punya bayangan lah menjadi petugas kebersihan waktu itu? Ya jelas nggak punya bayangan sama sekali. Itu daripada nganggur. Ada pekerjaan ini ya saya oke lah gitu. Oke lah. Ya. Jadi tidak ada bayangan menjadi petugas kebersihan Sama waktu itu. sekali nggak Sama ada. sekali. Tapi setelah dijalani gimana? Setelah dijalani ya dibilang nyaman ya harus dibuat nyaman walaupun nggak begitu nyaman. Tapi siapa sih yang mau jadi petugas kebersihan? Mungkin kalau ada yang mau lucu banget. Mungkin cita-cita mesti kan harus tinggi polisi, dokter lah dan sebagainya, itu yang tinggi-tinggi lah. Tapi yang penting kerja itu nyaman ya Mas. Iya. Di Tunas Harapan nyaman? Gimana ya? Ya ada nyamannya ada enggak sih. Nah ini nyamannya yang bagaimana, tidaknya yang bagaimana, suka dukanya menjadi petugas kebersihan di SMK Tunas Harapan Pati. Ini mau saya ceritakan dukanya dulu atau sukanya dulu ini? Enaknya apa dulu ya? Enaknya duka dulu deh. Oke, yang sedih-sedih dulu ya. Oh. Dukanya itu sih sama siswa mungkin. Siswa itu kadang kalau buang sampah itu enggak di tempat sampah. Tidak di tempat Iya. sampah, suka sembarangan gitu ya Suka Mas. sembarangan, apalagi biasanya di depan pintu, Di depan pintu. atau di pojokan-pojokan gitu. Pojokan-pojokan Iya. dibuang sampahnya di situ ya. Iya. Terus ada lagi, Heeh. saat saya membersihkan kamar mandi, bak kamar mandi itu saya kuras, saya bersihkan. Terus anak-anak olahraga masuk. Setelah olahraga, Iya. anak-anak masuk ke kamar mandi. Iya, masuk kamar mandi, ganti baju, cuci muka pakai sabun. Dan itu cuci mukanya enggak di samping bak kamar mandi, enggak. Tapi di atas bak kamar mandi yang saya bersihkan itu wah. Sedih loh itu, habis Iya, saya betul. bersihkan lama, terus buat cuci muka, pakai sabun pula, wah. Bak kamar mandi itu penuh dengan sabun lagi. Jadi saya kuras lagi itu. Berarti kurasnya 2 kali ya? Iya, itu belum ada 1 jam. Belum ada 1 Belum jam, ada 1 jam, sudah nguras nguras 2 kali. Ayo Sobat TH yang ada di rumah, perhatikan kebersihan. Kalau memang cuci muka ya pada tempatnya. Kalau buang sampah juga harus pada tempatnya. Begitu. Ya, ini pesan buat anak-anak siswa di SMKTH ya. Bagi orang yang merasa ganteng dan merasa cantik, kalau buang sampah di tempatnya, kalau cuci muka pakai sabun, ya jangan di atas bak kamar mandi, itu baru dikatakan ganteng dan cantik. Kalau Kalau tidak berarti kalian jelek gitu. Kalian mau jelek atau cantik atau ganteng itu pilihan. Oke, itu dukanya. Ya. Kalau sukanya di SMK Tunas Harapan Pati apa? Ah, sukanya itu banget. Juga siswanya juga sama siswa juga kali ya. Iya. Sukanya kan saya kerja di sini. Berarti jiwa saya masih seperti SMA gitu. Jiwanya masih SMA, Iya, padahal sekarang saya juga masih muda lah. 30 tahun? Ya 17 lebih dikit. 17 lebih 13 tahun mungkin.
Berarti betul ya 30 tahun ya. Menikah 17 lebih, Iya, bukan 30 17 tahun ya, iya. betul. 17 lebih ya. Yang penting jiwanya tetap muda Iya. karena ketemunya sama Anak-anak ya. anak-anak SMK. Itu banyak yang lucu-lucu banget ya. Apalagi tahun dulu sekitar ya sebelum pandemi lah. Ada anak-anak itu yang di rumahnya panen buah-buahan seperti matoa, Panen buah-buahan, ya, matoa, rambutan, mangga dan sebagainya. Itu saya sering dikasih loh. Sering dikasih. Iya, sering. Mas Dikasih. Caleho sering dikasih. Iya, itu katanya ini buat Mas Caleho gitu. Itu nggak cuma cewek, cowok juga. Jangan-jangan ada Saleho fans club ini. Oh iya, memang saya mengatakan fans saya itu Caleho Nature. Bagi fans saya Caleho Nature ya panggilannya. Caleho Nature. Oke, itu sukanya ketemu anak-anak yang lucu-lucu. Oke, ada lagi? Ya sukanya ini pernah ada ya anak-anak yang dulu ini seperti ketua pramuka kan? Bagas, kalau boleh saya sebut namanya Bagas, Iya, Bagas Trilaksono ya. Iya. Bagas Trilaksono. Ya itu sampai sekarang masih akrab sama saya. Tahun berapa itu Mas anaknya? Lulusan tahun 2017. Oh, lulusan tahun 2017. Iya. Jurusan TKJ. Jurusan TKJ Bagus Trilaksono. Ya. Boleh disapa terlebih dahulu Bagas. Bagas Trilaksono. Hei Bagas, tonton Vokats ini ya, ada saya di sini. Oke, Itu boleh. dulu waktu pulang sekolah, dia nggak langsung pulang. Dia nemenin kemana? saya. Nemenin kah? Nemenin saya bekerja itu nyapu, ditemenin dibantu nyapu Iya. gitu. Ada anak yang menemani seperti Iya. itu. Sambil saya nyapu dia cerita. Ya nggak. Luar biasa. Iya, dia bagus sampai sekarang dia masih baik sama saya. Masih Iya. saling berkomunikasi. Saling banget komunikasi. Saling dekatnya dengan anak-anak Iya. SMK Tunas Harapan Pati. Dulu juga nggak cuma Bagas saja sih. Dulu juga ada cewek yang putus cinta, curhatnya itu sama saya. Curhat sama Mas Iya, Caleho. walaupun saya bukan guru BK loh ya. Juga banyak banget toh. Dulu itu ada ini lucu ini, siswa lucu. Iya. Coba. Saya sudah tahu petugas kebersihan di Tunas ya. Iya. Saya nggak tahu pelajaran apa-apa. Itu ada yang dulu WA, BM dulu kan masih BM, Iya. Messenger. Messenger. Itu tanya, Mas, kadang Yahoo, besok sekolah masuk enggak, libur enggak, loh malah tanya saya. Tanya mesti yang tanya besok masuk enggak itu. Iya, besok libur enggak. Loh, harusnya tanyanya kan kepada gurunya, bukan sama saya. Itu aneh. Itu sering banyak banget, bukan cuma 1-2 orang saja, banyak itu. Berarti Mas Caleho di SMK Tunas Harapan Pati itu sangat penting ya. Ya, kalau pentingnya enggak mungkin karena di Tunas Harapan Pati ini saya terlalu ganteng mungkin ya. Terlalu ganteng, Iya. sama lagi. Terlalu ganteng, terlalu baik hati. Baik hati. Saya enggak gampang emosi loh. Saya juga pemalu orangnya. Iya. Tidak gampang emosi, tapi suka mancing emosi. Mancing emosi juga malu-maluin. Oke, ada lagi enggak Mas? Ini pasti banyak nih. Oh, banyak banget kalau Lucu-lucunya disebutin nih. berapa episode gitu ya. Mungkin Boleh. kalau disebutin lagi besok aja ya biar saya dipanggil lagi di podcast ini. Mau loh. Kok bisa mau datang ke podcast SMKTH? Kayaknya kemarin tidak mau dan selalu menolak. Nah, ini kenapa kok mau pada akhirnya ke TH? Ini mau saya jawab jujur aja, saya bukan orang yang munafik ini. Oke. Dulu kan saya masih ya banyak orang yang tahu dengan Mas Caleho itu siapa. Walaupun petugas kebersihan tapi banyak orang-orang yang sudah kenal, siswa-siswa yang kenal gitu. Sampai ibu kos juga kenal sama saya karena video-video saya dulu Kos, itu ya. Video. Iya. Video apa itu, Mas? Video TikTok. Video TikTok. Oh iya, saya pernah melihat itu TikToknya Mas Caleho itu joget India. Ya karena saya kan suka banget sama India. Heeh. Terus juga yang viral itu bukan Indianya malah. Bukan. Terus yang apa, Mas? TikTok Memori Berkasih. Waktu itu saya duet dengan diri saya sendiri, laki-laki dan perempuan. Ya saya sendiri jadi laki-laki jadi perempuan. Seperti Hudson dulu itu ya? Ya, seperti separuh Hudson. laki-laki, separuh perempuan itu. Itu perjuangannya sangat itu awal pertama saya buat TikTok. Pertama kali. Viral. Itu enggak ada niatan bikin TikTok jadi viral enggak. Tapi cuma untuk menghibur diri saya sendiri. Menghibur diri. Kayaknya kok lucu gitu ya. Waktu saya jadi wanita saya pakai kudung, terus lepas lagi pakai jaket biar kelihatan laki-laki. Oh iya,
kayaknya dulu pernah viral apa ya? Itu yang foto. Ya, Oh foto. iya, foto. Ya. Bisa dijelaskan tuh Mas? Saya Dulu. kayaknya pernah lihat itu. Oh iya, itu dulu pernah viral foto. Foto disandingkan dengan artis Korea. Oh iya, disandingkan dengan artis Lucu. Korea. Kok bisa seperti itu, ceritanya gimana tuh? Ceritanya itu kan sebelum foto saya sudah terkenal. Terus ada anak TKJ yang Iya. tahu foto saya di Facebook, diambil, didownload, diambil dan diedit disandingkan dengan artis Korea. Disandingkan dengan artis Iya. Korea, berarti diambil foto artis saya Korea. ya, dan juga foto saya disandingkan satu frame gitu, diupload. Terus ada tulisannya? Ya, diberi caption kalau Korea punya kapten Yoo Si-jin, Yoo Si-jin, kalau Tunas punya kapten Cha Le-ho gitu. Kreatif sekali ya, Nana, ya. Itu saya sumpah saya nggak tahu itu. Dan itu viral. Itu viral banget. Itu viralnya saya malah nggak tahu. Saya baru kerja di Tunas, makanya baru masuk kerja di Tunas pagi-pagi. Banyak orang yang panggil. Biasanya kalau lewat kan saya dipanggil Caleho gitu ya. Memang banyak banget yang manggil Caleho. Waktu itu dipanggil kapten. Kapten. Ya, kapten. Aku bingung. Kapten loh, manggil kok kapten semua. Biasanya Caleho. Saya bingung. Saya kerja bersih-bersih itu sambil bingung. Terus Bisa saya dipanggil kapten, terus ada anak yang manggil kapten. Saya tanya, kok bisa manggil kapten? Terus saya dikasih tahu foto itu. Foto ternyata yang Yoo Si-jin sama Caleho. Caleho itu tadi. Wow. Ternyata itu yang viral. Dan saya anehnya itu Korea sama saya lebih gantengan saya. Pokoknya gantengnya itu saya juga. Masih tetap Tetap percaya saya, iya. diri. Harus. Anda ya, Bapak ya. Jangan Bapak dong, Mas aja. Oh iya, Mas. Masih muda, baru 17 lebih kok. Oh iya, 17 lebih. 13. Mas Caleho tidak boleh dipanggil Bapak. Ya, Mas, anak-anak oke ya. jangan manggil saya Bapak ya, manggil saya Mas atau AA. AA Caleho. Curhat dong gitu. Oke, banyak sekali suka dukanya. Ngomong-ngomong nih, Mas Caleho, apakah sudah berkeluarga? Oh, saya belum. Belum. Ya, oke. baru mencari. Baru mencari. Mungkin ini siswa-siswa SMK Tunas ya yang punya kakak wanita yang belum menikah bisa kok didaftarin ke saya. Nanti saya audisi. Audisi. Oh, sombong tetap sombong sekali ya. Oke. Oke, Mas. Kalau tadi Mas Caleho itu kan bertugas di Gedung D dan Ya. kalau misalnya musim penghujan kan banyak sekali yang air Ya. itu pada tumpah itu. Jadi satu hari itu membersihkan 3 lantai seperti itu. Iya, memang 3 lantai harus bersih. Karena kan kenyamanan kebersihan juga yang utama. Biar pembelajaran juga Ya, berjalan lancar, menyenangkan ya, nggak terganggu. Oke, kan sebenarnya itu anak-anak setelah pembelajaran kan itu disuruh membersihkan kelas sebenarnya. Oh iya. Nah, ada enggak sih kadang kelas yang masih kotor gitu? Ya, kadang ya banyak sih Oh, yang masih banyak. kotor. Kadang kan guru itu nggak mengajar di ruangan itu. Mungkin ruangan iya. itu kosong terus dipakai guru lain gitu dan guru lain nggak tanggung jawab. Oke. Tuh. Tidak bertanggung jawab. Berarti anaknya mungkin langsung pulang Langsung gitu ya. pulang ya. Dan itu berarti Mas Caleho juga membersihkan. Ya kalau saya banget capeknya ya nggak tak bersihkan, Oh, tapi gitu. kalau saya lagi senang ya tak bersihkan semua. Iya. Karena Sobat TH yang ada di rumah Gedung D itu termasuk luas sekali ya. Maksudnya Iya. ada 3 lantai. 3 lantai. Dan itu kalau membersihkan naik turun itu juga capek, Wah, Mas. banget capeknya banget, nggak cuma Sudah capek. terus Iya. panas ya. Panas. Terus apalagi kalau musim penghujan kotor banget ya Allah. Karena memang langsung masuk gitu ya. Iya, Kan airnya. di situ rindang ya, Mas ya. Ya rindang juga airnya sering masuk kalau kan hujan angin. Oh iya. Kerapnya hujan, bukan hujan angin sih, hujan air tapi disertai angin, bukan hujan angin, nggak ada hujan angin. Oke. Mas, Ya. kalau untuk anak-anak pernah enggak menemui anak-anak yang nyebelin nih? Anak itu lagi membuang sampah atau apalah itu. Ya, Misalnya kalau anak-anak nyebeli gitu. anak-anak nyebelin pernah. Itu yang misalnya sulit dikasih tahu. Biasanya kalau peralatan-peralatan di dalam kelas seperti meja kursi ada yang rusak itu pakai mainan, terus nggak habis itu kursi ditaruh di depan kelas nggak dimasukkan lagi.
tapi ya nggak banyak sih. Yang banyak memang yang baik-baik, memang baik-baik. Saya yakin kok siswa di sini banyak yang baik. Iya. Apalagi waktu saya di tahun 2014 ini ada kisah cinta. Ini apalagi nih. Saya itu nggak tahu. Saya ada orang yang naksir sama saya TKJ. Saya nggak usah sebutkin namanya ya. Iya. Itu dulu nggak ada BM, nggak ada WA kan zaman dulu itu 2014. Adanya SMS-an dan teleponan. Dia minta telepon saya, nomor telepon saya. Terus di SMS-in terus seperti saya kan nggak menganggap dia. Makanya saya nggak menganggapnya kan cuma berteman, tapi dia mengharap lebih. Suatu ketika dia marah. Aku nggak tahu permasalahannya. Iya, terus sampai ketemu saya itu malu. Biasanya satu jalan searah, dia itu bisa belok, padahal itu lebih dekat kalau searah. Oh, biasanya disapa. Kalau gitu ya? Kalau pas-pasan dengan saya langsung belok arah itu. Unik sekali ya pengalaman di SMK Tunas Harapan Pati. Banget, kalau saya sih banyak pengalaman dengan siswa mungkin. Iya, karena sering berkomunikasi, karena humble mungkin ya. Mas Aleho humble. Ya, humble banget, ramah banget kalau saya. Iya, saya nggak pemarah orangnya. Oke, Mas, boleh ndak memberikan pesan untuk anak-anak Sobat TH yang ada di rumah? Harus bagaimana sih? Kalau bagi anak-anak Tunas Harapan ya, buat semualah yang sudah lulus atau yang masih sekolah di sini. Ya, kalau yang di sini jagalah kebersihan, rajin itu harus rajin, taati guru-guru kalian. Misalnya disuruh bersih-bersih ruangan, ya harus dilakukan. Gak usah langsung pulang, gak dibersihkan, kasihan saya juga dong. Saya yakin kok anak-anak di sini itu baik-baik semua. Betul. Ya, jadi cintai lingkungan, cintai pelajaran, cintai teman-teman kalian gitu. Maksudnya cinta dalam arti bukan saling mencintai dalam arti apa gitu ya, tapi mencintai dalam arti bentuk kasih sayang untuk semuanya. Ya, karena petugas kebersihan itu juga bagian dari kita. Iya. Jadi kita harus saling membantu. Iya, juga saling menghargai gitu lah. Iya, betul, saling menghargai. Kalau mau dihargai, cobalah untuk menghargai orang lain. Super sekali. Iya. Kalau kita mau menghargai, tolong hargai orang lain terlebih dahulu. Enggak, kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain. Oke. Terima kasih Mas Aleho sudah datang di TH Podcast. Kok cuma sebentar, minumnya belum datang loh ini. Puasa atau tidak? Ya gitu deh, belum tahu. Terima kasih Mas Aleho kedatangannya di TH Podcast. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di TH Podcast. Dan ini pesan-pesan ya. Jangan lupa menonton TH Podcast. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dislike. Jangan sampai tuh ya. Terima kasih Mas Aleho. Thank you. Itulah perbincangan dengan salah satu petugas kebersihan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Semoga bermanfaat bagi Sobat TH yang ada di rumah. Saya undur diri, Faradita Anggita Putri. Dadah.